Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almay Farhan Alwi, manajemen 19A6, akan mempresentasikan pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia secara umum terdiri dari dua, yakni SDM makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di dalam sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Selanjutnya, kemampuan kerja pegawai. Kemampuan kerja adalah merupakan kecakapan karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang tepat waktunya dan merupakan aktivitas yang memberikan nilai bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun yang menjadi tolak ukur kemampuan kerja antara lain, menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah kesetiaan, pengabdian, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Manajemen sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna dalam mengatur dan memberdayakan SDM yang ada dan direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut adalah 11 fungsi MSDM. Berikut adalah 11 fungsi MSDM. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pengorganisasian, pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi wewenang, dan koordinasi. Ketiga, pengarahan, direction. Mengarahkan semua karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Keempat, pengendalian, controlling. Mengendalikan dan mengawasi karyawan untuk taat pada peraturan yang ada. Yang kelima, pengadaan, yaitu proses penarikan, seleksi, orientasi, dan induksi karyawan jika diperlukan. Yang keenam, pengembangan, development, yaitu proses peningkatan keterampilan dari perusahaan bagi karyawan yang biasa disebut pelatihan. Yang ketujuh, kompensasi, yaitu menghitung dan pembagian balas jasa secara adil terhadap karyawan. Yang kedelapan, pengintegrasian, mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras dan tidak bertolak belakang. Yang kesembilan, pemeliharaan, yaitu proses memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas. Yang kesepuluh, kedisiplinan, pendisiplinan karyawan terhadap peraturan dan norma sosial yang ada. Yang terakhir, 11, pemberhentian. Pemberhentian dari organisasi atau dengan kata lain PHK. Selanjutnya, kemampuan kerja. Kemampuan kerja seseorang tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Setarjo, faktor tersebut antara lain pendidikan yang telah ditempuh, pengalaman bekerja, keahlian, serta minat dalam bekerja. Untuk mengetahui penjelasan tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut ini. Pertama, pendidikan. Menurut Idris, pendidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan interaksi yang bertujuan antara manusia untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Menurut Starjo, yang dimaksud dengan pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian, pengembangan sikap, kepribadian, dan pengetahuan serta kemampuan jasmania, rohaniah agar mampu serta melaksanakan tugas. 2. Pengalaman bekerja. Pengalaman menurut Perwerdar Minta adalah hal-hal yang pernah dilalui individu selama hidup. Pengalaman yang ada tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Sedangkan pengalaman bekerja menurut Suprapto merupakan segala hal yang dialami seseorang dalam
rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Yang ketiga, keahlian. Keahlian menurut Niti Semeto adalah suatu kemampuan yang berasal dari keahlian tangan, keahlian pikiran, maupun keahlian menghadapi orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang keempat, interest, minat. Gurungan menyatakan, minat merupakan suatu pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap objek yang ada, atau yang mendorong manusia bertindak sesuai dengan pandangan atau perasaan yang ada. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja. Kemampuan kerja pegawai merupakan suatu unsur yang penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika setiap pegawai mempunyai kemampuan kerja yang memadai, diharapkan setiap individu dalam organisasi yang bersangkutan akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan akan semakin mudah diraih. Tolak ukur kemampuan kerja pegawai diketahui antara lain adalah kesetiaan, pengabdian, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Agar setiap pegawai mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka juga harus didukung dengan adanya keterampilan manajerial. Itu saja presentasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai. Terima kasih kepada Pak Wahyu Widodo. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.